Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia masih diperjumpakan lagi insyaallah. Mudah-mudahan Allah rahmati sepanjang kajian kita dan semoga setiap ilmu yang kita dapat menjadi wasilah agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin menambah hasanah amal kita sehingga kita bisa bawa pulang amal yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sekali lagi kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu berharap menjadi umatnya yang selalu di atas sunnah-sunnahnya, sehingga sebagaimana permintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak penting saya meninggal kapan, yang penting ketika meninggal sedang di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita pada rel menuju surga. Jangan ketika kita bermaksiat meninggal. Jangan ketika kita meninggalkan perintah meninggal. Yang penting kita selalu di atas rel dari syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita meninggal kapanpun, insya Allah husnul khotimah. Sebagaimana permintaan kita setiap hari, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Mudah-mudahan dengan demikian kita dikabul semua permintaannya dan mendapatkan akhir yang baik. Wal akibatul lil muttaqin. Selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, selalu akhir yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Saya sedikit mengulang yang kemarin. Saya kemarin waktu habis ceramah di sini ngobrol sama Pak Parti sedikit tentang materi yang barusan dibawakan. Menurut beliau ada beberapa hal yang mungkin butuh pengulangan sedikit. Maka saya tekankan sedikit karena ini pengantar kitab tauhid sebenarnya. Ini saya kira penting karena ini di atas pondasi Jadi kalau ini tidak paham repot. Sebagaimana apa namanya apa itu Pak, pondasi di atas pondasi itu loh, ring bulk itu loh, kan ada pondasi, ada yang pakai besi itu ring bulk, apa slup. Kalau itu nggak paham, kalau itu nggak ada kan repot banget. Makanya di Jepang itu bisa menghadapi gempa bumi karena slupnya itu bagus. Nah, sebagaimana kita paham bangunan juga butuh yang seperti itu, maka bangunan agama kita juga butuh yang sedemikian. Di pertemuannya sebelumnya saya sampaikan tentang pengingat agar kita selalu berbekal dengan takwa, insyaallah, tentang tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailu hal ta'isu ilal fajri. Tasih kelingan mboten? Berbekalah dengan takwa karena sesungguhnya kita nggak tahu. Idza jannal lailu, jikalau datang waktu malam, hal ta'isu ilal fajri, apakah kita akan hidup sampai pagi maksudnya. Sebagaimana saya terangkan sebelumnya, eyang saya dari bapak itu meninggal waktu subuh seperti ini. Jadi sholat malam kemudian dibangunkan subuh ternyata sudah seto. Ibu saya ba'da asar, ngelayap sebentar seto. Jadi banyak diantara kita yang kita nggak tahu. Makanya dikatakan tazawwad minat taqwa, berbekalah dengan takwa. Dan ini seiring dengan surah Al-Baqarah ayat 197 sebagaimana sudah saya sebutkan sebelumnya. Al-Baqarah 197 membicarakan tentang haji, Bapak Ibu sedaya. Bagi panjenengan yang sudah pernah haji dan umroh pasti tahu ayat ini. Kalau nggak tahu berarti belajarnya kurang. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kan begitu nggih. Jadi di situ dikatakan haji yang
ibadah besar, butuh nabung, butuh waktu, tenaga, pikiran, pergi lama saja. Kalau tidak berbekal takwa nggak mabrur. Di situ disebutkan 3 hal. Wala fusuko, ya, jangan berbuat fusuk, rofats atau jidal, berkata kotor, jidal itu bertengkar. Ya. Maka kalau ibadah sebesar haji saja tidak berbekal dengan takwa nggak berhasil, ini kemudian diambil oleh para ulama. Berarti demikian juga ibadah-ibadah lain, termasuk detik demi detik kehidupan kita harus berbekal dengan takwa. Kita tahu nih, zaman kita SD, takwa adalah berusaha melaksanakan seluruh perintah dan berusaha menjauhi larangan setiap waktu berarti. Karena kita nggak tahu jikalau telah datang waktu pagi sekarang, hatta isu ilal masa, apakah kita akan sampai waktu sore? Nggak tahu. Maka pastikan kita selalu detik-detik ini berbekal dengan sedang melaksanakan perintah, sedang menjauhi larangan, selalu seperti itu. Sehingga ketika kita meninggal dalam kondisi insya Allah husnul khotimah. Pokoknya setiap mata kita melihat, mulut kita bicara, kemudian pendengaran kita, pastikan kita sedang takwa tuh. Apalagi kalau sudah di atas 50 tahun. Apalagi kalau sudah di atas 50 tahun. Jazakallahu khair. Kok kita tidak berbekal takwa, apa yang nggak bahaya itu? Na'udzubillah, orang sedang berbuat zina meninggal, la ilaha illallah, diakhiri dengan keburukan. Na'udzubillah. Maka sekali lagi, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri, berbekalah dengan takwa karena sesungguhnya panjenengan semua nggak tahu. Jika telah datang waktu malam, hal ta'isu ilal fajri, apakah akan datang sampai waktu pagi? Bukankah hari ini, tadi ini, barusan ini? Kalau jenengan lihat data statistik dunia, barusan ini tadi, banyak sekali orang meninggal kan? Gini bang, karena detik hitungannya itu. Di dunia ini orang meninggal tuh detik, sekarang ada, sekarang ada, sekarang ada. Yang lahir demikian, sekarang ada, sekarang ada, sekarang ada. Bayangin, kebetulan kita disampaikan waktu pagi, alhamdulillah. Maka kita mengucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah, zikir kita. Kemudian saya ingatkan juga wa kam min sahihin mata. Begitu banyak orang-orang yang sehat meninggal min ghairi ilat, tanpa didahului oleh sebab-sebab. Tanpa didahului oleh sebab-sebab. Begitu banyak orang meninggal tiba-tiba, dan ini tanda akhir zaman. Kalau dengan lihat sekarang di Arab Saudi, sudah banyak tempat-tempat yang dulu Rasulullah bersabda, jikalau engkau berumur panjang maka engkau akan melihat tanah ini hijau. Sekarang sudah hijau. Sekarang sudah hijau. Kalau dengan lihat salah satu YouTuber dari Indonesia yang cukup banyak pengikutnya untuk menerangkan tentang Arab Saudi itu, Alman Mulyana kalau nggak keliru. Saya kadang-kadang suka ikut itu, subhanallah. Hujan 5 menit, mobil-mobil udah kayak neng Jeddah, Mekah itu. Karena nggak ada drainase yang bagus. Dan di mana-mana sudah hijau itu. Maka Rasulullah sampaikan dulu 1400 tahun yang lalu kepada para sahabat, jikalau engkau berumur panjang, maka engkau akan melihat tanah ini hijau. Sekarang sudah hijau sekarang. Berarti sudah dekat dengan akhir zaman. Maka kita betul-betul hidup di akhir zaman. Fitnah sudah begitu banyak. Fitnah sudah begitu banyak, subhanallah. Jadi dengan lihat TikTok itu, subhanallah. Isinya apa itu? Instagram isinya apa itu? Isinya fitnah tok. Jadi kadang-kadang saya berpikir ngene iki ya wis patut akhir zaman. Memang sudah luar biasa kerusakannya, subhanallah. Paling katakan wa kam min sahihin, begitu banyak orang-orang yang sehat mata meninggal min ghairi ilat, tanpa didahului oleh ilat. Ilat itu sebab. Wa kam min alili, begitu banyak orang yang sakit, asa hina min dahr, yang dia nggak tahu harapan hidupnya tinggal berapa. Yang sehat saja mati, yang sehat saja tiba-tiba mati, apalagi yang sakit, apalagi yang sakit. Di rumah sakit sekarang dia antara hidup dan mati. Saya akan hidup atau mati, nggak jelas. Makanya kita berbekal dengan takwa. Wa kam min fatan, begitu banyak anak muda yang amsa wa asbaha dhahika, pagi dan petang masih ketawa ketiwi. Anak muda kan begitu, sidulan-dulan, sing guyang-guyu. Dia nggak sadar bahwa kain kafannya sudah ditenun untuk dia. Demikian kita, demikian kita. Kita tuh kain kafannya sudah disiapkan. Sebagian ulama bahkan nyiapin di lemarinya. Keluarga saya termasuk yang begitu. Mbah-mbah saya dulu kalau masuk lemari mesti ada kain kafan, sampai sekarang. Jadi keluarga besar saya di lemarinya selalu ada kain kafan, agar kalau buka set kelingan mati.
Dan ini baik Bapak Ibu sedaya. Dan ini baik. Saya pun merasakan kebaikan itu insya Allah. Jadi dunia itu jadi kecil rasanya ketika menghadapi yang seperti itu. Kemudian wakamin sihorin, begitu banyak anak-anak kecil, yurtaja, diharapkan tulu umrihim, panjang umurnya. Kenyataannya kalau jenengan ke kuburan hari ini begitu banyak kuburan anak-anak kecil, gini bang, gini bang, jenengan ke kuburan banyak kuburan anak kecil. Dulu orang tuanya kan ingin anak kecil itu umurnya panjang, gini bang, gini bang. Ini dikatakan begitu banyak anak-anak kecil yang diharapkan panjang umurnya, nyatanya banyak anak kecil dikubur. Gini bang. Coba jenengan datang ke orang lahiran, doanya gimana? Datang ke orang lahiran, doanya gimana? Ini jenengan kalau datang nilai wong lahiran ini didoakan, jangan cuma ditepuk-tepuk doang. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa sakartal wahib wa ruziqta birahu. Terakhir wa balagha asudah. Ini doanya 5 nih. Barakallahu laka, semoga barokah untuk panjenengan berdua. Barokah untuk panjenengan berdua, suami istri. Kemudian barakallahu laka fil mauhubi laka, terhadap nikmat Allah dengan diberikannya anakmu ini gitu. Kemudian wasyakartal wahib, semoga engkau termasuk orang-orang yang bisa bersyukur. Karena banget wong pengen duwe anak ora anak. Makanya katakan semoga engkau termasuk orang yang bersyukur. Jamaah saya kaya raya nih, kaya raya. Kalau ketemu saya sering mengatakan saya ada yang kurang Ustaz. Sudah pensiun saya, belum punya anak, berbismillah, nangis dia. Makanya dikatakan kalau orang punya anak dikatakan wasyakartal wahib. Ada orang yang kontrakan saya untuk punya anak bayar 400 juta, bayi tabung. Bayangin. Makanya kalau ada orang punya anak katakan wasyakartal wahib, semoga engkau termasuk orang yang bersyukur terhadap karunia anakmu ini. Karena begitu banyak orang yang di luar pengen punya anak, gak punya anak-anak. Saya dikeluhi salah seorang yang juga begitu, polisi ini. Dia setia sama istrinya, tapi menderita gitu. Sebenarnya ya bagaimana ya Ustadz, saya pengen sebenarnya punya keturunan, tapi melihat istri baik begini, mau ditinggal kok rasanya gimana, nggak tega saya. Istri sudah mempersilahkan sebenarnya saya untuk menikah lagi, tapi ya dia baik Ustadz. Udahlah saya sampai mati berdua. Subhanallah Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau datang ke orang punya lahiran, wasyakartal wahid. Kemudian waruziqta birahu, semoga anakmu ini menjadi rizki buatmu. Maksudnya bagaimana? Jadi anak soleh maksudnya. Kalau jadi anak nggak soleh bukan rizki namanya. Maksudnya di situ adalah waruziqta birahu, maksudnya agar anak ini tumbuh jadi anak soleh sehingga nanti kalau kita meninggal, yang tadi itu diharapkan panjang umurnya, sehingga kalau kita mati menjadi investasi buat kita, yang doain kita, maka jadikan dia anak yang soleh, rizki. Yang terakhir wa balagha asudah. Ini tadi yang terkait dengan takwa ini. Wa balagha asudah, semoga anakmu iki tumbuh sampai dewasa, sampai gede, nikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, itu maksudnya tuh wa balagha asudah itu. Makanya kalau sekali lagi kalau jenengan datang ke orang lahiran, ada orang barusan lahiran jenengan datang nilii, biasanya kan gitu loh. Kalau di tempat saya itu seminggu 7 hari ditilii gentenan gitu. Maka katakan kepada mereka berdua, barakallahu laka fil mauhubi laka wasyakartal wahib waruziqta birahu wa balagha asudah. Nah ini harapan bahwa orang tua ingin punya anak yang tulu umrihim, panjang umurnya, tetapi kenyataannya sekarang di kuburan banyak anak-anak kecil yang dikubur. Artinya apa? Tidak ada pandang urusan umur, sehat, tua, muda, yang namanya mati itu bisa kapan saja. Maka di sini dikatakan tazawwad minat taqwa. Sebagaimana Al-Baqarah 197 menerangkan wa tazawwadu, berbekalah dengan takwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti kesimpulannya setiap detik kita di atas perintahnya Allah atau di atas menjauhi larangan dari Allah, itu terus saja itu. Sebagaimana saya sebutkan awal, Abu Bakar itu mengatakan, saya nggak ada urusan mau mati kapan. Yang penting ketika saya mati, saya di rel menuju surga. Tidak di sini maksudnya. Jangan ibu-ibu naudzubillah lagi ngomongin orang keselak mati. Piye?
Coba, makanya pastikan kita tuh selalu di atas jalur takwa, baik dalam kondisi kaya atau miskin, sempit atau susah, pokoknya di atas perintahnya Allah, di atas apa-apa yang Allah larang kita jauhi. Maka itu insya Allah kita aman, kita berharap husnul khotimah. Nah itu sedikit pelajaran yang sudah lalu kemarin. Sekarang saya ingin menyampaikan hal yang saya pikir mendesak nih. Dari saya obrolan dengan Pak Parti kemarin tentang syarat la ilaha illallah. Ini sebenarnya pengantar kitab tauhid ini. Jenengan masih kelingan boten syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada syarat dan rukunnya. Saya khawatir jangan-jangan jenengan sudah lupa. Syarat la ilaha illallah ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa? Ini harusnya sebelum kitab tauhid masuk ini. 4 tahun yang lalu berarti kan 4 tahun yang lalu. Apa? Syarat la ilaha illallah. Jenengan kan ingin la ilaha illallahnya bermanfaat gitu nggih? Atau ingin di kala akhir masa nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal. Gitu? Bapak Ibu sedaya. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah kunci surga itu kalimat la ilaha illallah? Jawabannya apa? Bala, betul. Betul. Kunci surga itu ucapan la ilaha illallah. Betul. Tapi beliau melanjutkan, walakin akan tetapi ma min miftahun, bahwa tiap-tiap miftahun, tiap-tiap kunci itu illalahu asnan. Pasti ada gerigi-geriginya. Salah satu geriginya itu ya syaratnya ini. Syarat dari la ilaha illallah Bapak Ibu sedaya. Maka pastikan kita mengucapkan la ilaha illallah memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana jenengan sholat memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Orang sholat tanpa wudhu ya gagal sholat. Demikian juga kalimat la ilaha illallah ini. Maka kita harus memenuhi syarat dan rukunnya. Saya sebutkan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dari obrolan saya dengan Pak Parti sepertinya jenengan lupa deh masalah ini. Kayaknya lupa kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bisa sebutkan? Kalau nggak lupa, coba sebutkan syarat la ilaha illallah. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada 7 Bapak Ibu sedaya. Ucapan la ilaha illallah panjenengan agar bermanfaat itu minimal memenuhi 7 syarat ini. Kalau nggak memenuhi 7 syarat ini maka bermasalah la ilaha illallahnya. Oke, Bapak Ibu sedaya. Ini pengantar kitab tauhid seharusnya ini. Makanya saya yakin jenengan sebenarnya sudah pernah dapat, mungkin waktu itu ngantuk. Ustaz Rosid pasti sudah menerangkan ini. Yang pertama Bapak Ibu sedaya, orang mengucapkan la ilaha illallah itu harus paham maknanya. Itu namanya ilmu. Ilmu tentang la ilaha illallah. Dalilnya surah Muhammad ayat ke-19. Surah Muhammad ayat ke-19. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru kemudian wastaghfirli dzambik. Fa'lam, kata Allah, ini Allah yang berfirman sendiri. Ketahuilah sesungguhnya aku itu Allah, tidak ada zat yang diibadai dengan benar kecuali saya. Ini ilmunya. Ini jadi Allah sendiri yang mengucapkan bahwa dialah Allah, satu-satunya zat yang disembah. Maka ucapan la ilaha illallah itu artinya di dalam bahasa Arab, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Ada bihaqqinnya. Karena sesembahan selain Allah di luar juga banyak. Ini mungkin orang ada yang menyembah Isa alaihissalam, ada yang menyembah pohon. Maka kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tok niku keliru. Ada kok Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ini mungkin orang Kristen Tuhannya siapa? Yesus. Orang Buddha Tuhannya siapa? Nah, kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah. Maka dikatakan yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Kalau dari pengertian ini aja kita keliru, itu jadi masalah. Bapak Ibu sedaya, ilmu ini menjadi dasar untuk syarat-syarat yang lain. Seseorang katakanlah jenengan mau cukur rambut sajalah.
Cukur rambut yang mudah saya beri gambaran. Jika rambutnya panjang, bapak-bapak mau cukur rambut atau ibu-ibu mau merapihkan rambut, maka pertama yang jenengan lakukan adalah mengilmui tentang cukur rambut. Karena kita nggak bisa nyukur sendiri, ilmunya kita adalah tanya ke orang, Pak, tempat cukur rambut yang bagus itu di mana? Kemudian jenengan dapat data-data, oh di sana orangnya sopan, orangnya baik, tempatnya bersih, kemudian orangnya ramah, murah sisan. Itu ilmu itu. Gini bang, dengan ilmu ini kemudian jenengan yakin berangkat ke tukang cukur itu. Oh, saya mau datang ke dia lah. Karena apa? Karena dia datanya baik, rekodnya baik. Gini bang, maka ketika jenengan sudah tahu fa'lam annahu la ilaha illallah, jenengan kemudian yakin, tumbuh yakin di dalam hati bahwa dia memang satu-satunya zat yang kita sembah. Ini beda sekali loh Pak. Jenengan mengucapkan la ilaha illallah, yang yakin dengan tidak yakin itu beda banget. Orang yang yakin kepada Allah, meskipun diterpa masalah seperti apapun, dia tetap berprasangka baik dengan Allah. Bukankah rukun iman kita diantaranya adalah antuk minu bil qadari khairihi wa syarih? Engkau beriman kepada Allah baik terhadap takdir yang dianggap baik maupun buruk. Gitu bang. Maka seseorang yang ucapan la ilaha illallahnya yakin berbeda dengan yang tidak yakin. Maka ma'rifatullah, memahami Allah itu siapa, itu menjadi penting sekali. Coba, keyakinan terhadap la ilaha illallah ini Bapak Ibu Sedoyo tidak bisa dibangun di atas keraguan-raguan walaupun sedikit loh. Walaupun sedikit jenengan ragu-ragu, gagal la ilaha illallahnya. Contoh dulu ketika kita SMP SMA belajar. Seingat saya dulu waktu SMP, jumlah pulau-pulau itu sekitar 13.000. Setahu saya waktu SMP. Waktu SMA sudah 14.000 lebih. Sekarang sekitar 17.000 di Indonesia ada pulau-pulau. Berubah nggak itu? Berubah nggak? Berubah kan? Berarti jumlah pulau-pulau di Indonesia tuh nggak eksak, nggak yakin pasti betul. Ini bang, lagi pula sing ngitung sopo. Angel kalau ngitung kaya ngono kuwi. Kemudian parameter untuk menghitungnya juga berbeda-beda. Seperti jenengan dikatakan jarak bumi dan matahari sekian ratus ribu atau juta kilo. Sing ngukur sopo. Gini bang, itu hanya angka-angka yang dibangun. Apakah ya atau tidak, kita sama-sama tidak tahu. Galaksi Bima Sakti jumlahnya sekian, ya kan? Apakah memang betul eksak seperti itu? Kita sama-sama tidak tahu. Nah, ucapan la ilaha illallah itu nggak bisa dibangun dengan pengetahuan kayak gitu. Harus dibangun dengan ketahuan yang benar-benar yakin, sebagaimana ilmu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Semua orang mengatakan sama. Gini bang, ada yang berani mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 5? Kata para politisi, itu yang bisa politisi. 1 tambah 1 sama dengan 9. Gitu. Karena ada unsur-unsur yang lain. Gitu. Tapi kalau eksak 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ucapan la ilaha illallah keyakinannya kayak gitu. Maka disebutkan dalilnya tentang yakin adalah surat Al-Hujarat ayat ke-15. Nanti jenengan buka syarat la ilaha illallah yang kedua yaitu yakin. Dalilnya adalah surah Al-Hujarat ayat ke-15. Jenengan bisa tulis. Yaitu ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata Allah, orang-orang mukmin itu yang jenengan ingin disebut, betul nggak? Jenengan kan ingin disebut sebagai mukmin atau mukminin, gini ngomong atau mukminat. Jenengan adalah orang-orang mukmin. Allah sendiri berfirman, orang-orang mukmin itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Summa, ingat ada kata-kata sumanya. Kemudian lam yartabu. Kemudian dia tuh nggak ragu-ragu sedikit pun di dalam hatinya terhadap ucapan itu. Jenengan tahu nih, nanti ucapan la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Itulah mengapa Abu Jahal sama Abu Lahab nggak mau mengucapkan. Karena begitu mengucapkan la ilaha illallah berarti harus tunduk patuh kepada Allah.
Jenengan yakin nggak tuh mengucapkan itu? Bahwa ketika jenengan mengucapkan lam yartabu, kemudian panjenengan tidak ragu-ragu, sehingga setiap apapun yang Allah perintahkan kita terima dulu. Persoalan belum bisa cerita lain Bapak Ibu Sedoyo. Contoh persoalan riba. Begitu banyak teman saya yang sampai hari ini masih bergelimang dengan riba. Tapi saya katakan ke mereka, udah nggak apa-apa, masih kerja di situ. Sementara nggak apa-apa, tapi jangan katakan itu halal. Maksudnya begitu. Paham ya Bapak Ibu Sedoyo? Kita mau pakai celana di atas mata kaki masih malu misalnya. Tapi jangan katakan itu bukan dari Rasulullah kok. Itu keliru kok. Nah itu masalah itu. Berarti la ilaha illallahnya masih dengan keraguan. Apalagi dikatakan orang-orang beriman itu. Ada orang-orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tsumalam yartabu. Kemudian dia nggak ragu-ragu sama sekali. Bapak Ibu Sedoyo, ini penting sekali hal seperti ini. Bukti bahwa tidak ragu-ragunya dia di ayatnya disebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, orang yang nggak ragu-ragu itu dia akan berjuang dengan hartanya, dengan dirinya di jalan Allah. Berarti orang mukminin, mukminat itu selalu fisabilillah, dalam bahasa lain selalu di atas perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah di setiap waktunya, sehingga ketika mati di situ keadaannya, makanya dia mukmin Bapak Ibu Sedoyo. Berbeda Bapak Ibu Sedoyo antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan seperti ini tahu dengan tidak, berbeda Bapak Ibu Sedoyo, sangat berbeda. Dia akan soft menjalani hidup dan dia hati-hati, geser sedikit aja takut dia. Kok rasa-rasanya kok saya salah ya, balik lagi. Wingi rajin tahajud ka saiki ora yo, balik lagi. Mengucapkan sesuatu iki jadi bener enggak ini, jangan-jangan saya keliru ini. Melihat sesuatu dipikir lagi, jangan-jangan saya keliru ini. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, tontonan itu luar biasa. Saya sampai jagani anak saya dengan Instagram itu susahnya subhanallah. Karena akun anak-anak saja begitu dibuka Instagram isine wong wedok joget-joget. Gini apa nggih? Itu enggak terhindar zaman sekarang Bapak Ibu. Coba bayangkan, anak-anak kita tuh kayak mana tuh ruwetnya pikirannya karena yang dihadapi begitu. Subhanallah, beratnya nggih. Maka dikatakan di sini wajahadu. Kita itu berjuang bi amwalihim wa anfusihim. Saya kasih gambaran begini Bapak Ibu Sedoyo. Seseorang nyalon bupati. Kemudian ada orang-orang yang saya dukung panjenengan Pak, karena jenengan programnya bagus. Mengatakan, dia mengucapkan. Kemudian ada orang-orang yang datang ke lapangan kampanye, dia hore, begitu. Gini apa nggih? Ada yang begitu enggak? Banyak yang begitu. Ada sebagian orang yang jenengan nyalon nggih, saya punya dana banyak. Nanti bilang program konblok tuh daerah Gunung Sempu, biar orang-orang Gunung Sempu pilih saya. Maka orang itu kemudian menginvestasikan sebagian uangnya untuk bikin konblok di perumahan Gunung Sempu. Sebagian mengatakan saya nggak punya cukup uang, saya bisanya dengan ilmu. Dia jadi juru bicaranya, dia kampanye di mana-mana. Bapak Ibu Sedoyo, berbeda nggak antara orang yang bantu lewat uangnya itu dan bantu lewat kepadanya dengan yang sekedar hore, berbeda nggak? Berbeda. Buktinya Pak Jokowi ngambil menteri yang bantu beliau sebelumnya. Gini apa nggih? Wajar itu. Meskipun dikatakan apa istilahnya politik balas budi, tapi wajarnya memang seperti itu Bapak Ibu Sedoyo. Gini apa nggih? Orang yang mau berkorban ya nanti yang suruh bantu, sudah tahu rekodnya. Dan demikian juga keimanan kita memang begitu. 10 orang yang dijamin masuk surganya Allah, 2 profil diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah pengumuman hari ini saya akan mengumpulkan dana untuk perjuangan fisabilillah, apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengatakan, saya hari ini akan kalahkan Abu Bakar, saya akan serahkan separuh dari uang yang saya miliki. Datang ke Rasulullah, diterima separuhnya. Kemudian Abu Bakar datang, saya serahkan seluruhnya. Subhanallah. Maka Umar mengatakan, saya nggak mungkin bisa mengalahkan Abu Bakar.
Apa yang ingin ditunjukkan? Mereka yang berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh tahu konsekuensinya. Ketika Allah perintahkan lewat rasulnya, kumpulin tuh, dia patuh. Itu dua contoh orang yang masuk surga. Berarti la ilaha illallahnya yakin, beneran maksudnya. Karena dia betul-betul mukmin. Bukan begini, kita mengucapkan la ilaha illallah disuruh tangi wengi we. Ini la ilaha illallahnya ditaruh di mana? Perintahnya apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Kita tuh berjihad. Kita berjuang dengan harta kita dan diri kita. Kalau kita nggak punya, dengan diri kita yang kita bisa apa? Dengan sabarnya. Sebagian orang berjuang dengan sabarnya. Dikasih susah, dikasih sempit, dia sabar. Sabar, dia yakin betul bahwa Allah itu berikan yang terbaik. Walaupun susahnya luar biasa. Ini orang yang yakin ucapan la ilaha illallahnya. Maka syarat la ilaha illallah bermanfaat sehingga jenengan nanti ketika terakhir bisa mengucapkan la ilaha illallah itu yang begini Bapak Ibu Sedoyo. Jadi kalau jenengan bertanya, bagaimana tata cara supaya saya di akhir masa bisa mengucapkan la ilaha illallah? Penuhi syarat-syaratnya sepanjang hidup. Kalau enggak, enak ujuk-ujuk la ilaha illallah masuk surga. Enggak begitu Bapak Ibu Sedoyo. Memang hadisnya begini, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu terkategorikan hadis fadilah Bapak Ibu Sedoyo. Fadilah itu untuk memotivasi jenengan sehingga jenengan bersemangat. Tetapi hadis itu butuh penjelas. Sebagaimana ada hadis bitoko, hadis tentang kartu yang jenengan sudah pelajari kitab tauhid. 99 catatan elek KB, didatangkan kartu bitoko tulisan la ilaha illallah, ditimbang lebih berat la ilaha illallah. Itu butuh penjelas seperti ini maksudnya. Pengertian saya jenengan sudah paham semua tentang yang seperti ini. Mudah-mudahan saya mengulang ini bisa menjadi pengingat buat jenengan. Itu syarat yang kedua, yaitu keyakinan Bapak Ibu Sedoyo. Kemudian yang ketiga adalah qabul. Qabul itu menerima. Lawannya berarti menolak. Seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti dia menerima seluruh konsekuensi dari la ilaha illallah, yang artinya setiap perintahnya Allah itu kita taati. Kemudian apa-apa yang dilarang ya kita jauhi. Itu konsekuensinya Bapak Ibu Sedoyo. Jadi kalau kita membiasakan melaksanakan perintah menjauhi larangan, ya otomatis nanti dimudahkan. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada penelitian di Jakarta Bapak Ibu Sedoyo. Ini penelitiannya akademik di rumah sakit. Dari 1000 orang yang meninggal di rumah sakit, menurut data itu yang mampu mengucapkan di lisan la ilaha illallah cuma 40. Menurut data itu. Wallahu alam, yang tidak di lisan di hati wallahu alam. Tapi yang mampu mengucapkan di lisan menjelang meninggal ucapan la ilaha illallah dari 1000 hanya 40 Bapak Ibu Sedoyo. Ini peringatan buat kita. Dan ini logik menurut saya. Sak perumahan iki sini piro iki? Ada 500 orang? Ada enggak? 400 orang ada enggak? Ada enggak? Yang datang ke masjid? Berapa orang? Yang datang ke masjid rajin? Berapa orang? Di kampung saya tuh satu pedukuhan tuh 600 orang. Yang datang ke masjid 1,5 sof, 30 piro, sekitar 32 orang. Jadi kalau penelitian itu mengatakan per 1000 orang meninggal di rumah sakit di Jakarta, hanya 40 yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Memang ucapan la ilaha illallah itu dibangun dengan syarat-syarat sebelumnya. Seperti ini contohnya, syaratnya dipenuhi. Kalau syaratnya nggak dipenuhi, enak ujuk-ujuk terakhir la ilaha illallah mlebu surga. Kayak simsalabim. Gini apa nggih? Lebih logik nggak? Saya pernah dikomplain sama orang, masa sih dengan ucapan la ilaha illallah maksudnya dipenuhi syarat dan rukunnya. Jadi yang ketiga adalah qabul, menerima semua konsekuensi dari la ilaha illallah.
Jadi kalau orang ya, sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia segera setelah itu dia mempelajari apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah larang, kita komitmen di atasnya, kita berusaha menjalankannya walaupun sebagian belum bisa. Sekali lagi, kalau belum bisa jangan mengatakan halal. Orang belum bisa meninggalkan riba, halal kok riba, mencari dalil supaya halal, ya itu keliru Bapak Ibu Sedoyo. Sekali lagi, persoalan belum bisa itu persoalan kita dengan Allah. Tapi jangan mengatakan hukum yang halal menjadi haram atau sebaliknya. Jangan kita menolak perintah Allah itu dengan ro'yu itu dengan pemikiran-pemikiran kita, logika kita. Kan lagi rame tuh, hanya gara-gara sempat rame kemarin yang umum kayak jenggot dibilang goblok gitu kan. Makin panjang jenggot makin goblok, itu kan subhanallah. Orang pakai celana di atas mata kaki dikatakan oh kebanjiran, kurang bahan. Kenapa yang enggak yang segini yang dikomplain ya? Orang-orang luar negeri segini enggak dikomplain, katanya fashion. Giliran di atas mata kaki sedikit kok dikomplain. Dasar saja munafik, subhanallah. Dia berusaha menolak. Jangan juga menolak dengan hawa nafsu Bapak Ibu Sedoyo. Rasa-rasanya kok perintah dari Allah yang itu kayaknya enggak pas loh, enggak pas rasa-rasanya, enggak logik. Jangan begitu Bapak Ibu Sedoyo. Itu berarti jangan enggak kabul, enggak menerima konsekuensi la ilaha illallah. Atau jangan juga ditolak dengan perasaan-perasaan kita. Perasaan ibadah kayu api musuh sih kaya ngono kuwi ora sesuai syariat. Perasaan bukan dalil Bapak Ibu Sedoyo. Jadi memang beragama harus dengan dalil. Orang yang belum biasa dengan dalil katanya dolal dalil terus. Saya ngisi pengajian di Swalayan Purnama. Swalayan Purnama. Kebetulan sekarang saya ngisi untuk karyawannya, pembahasan tentang tauhid. Bosnya mengatakan, Ustadz sebelumnya ke sini duduk menyampaikan, nanti karyawan saya bikin status setelah selesai ngaji kok isinya dolal dalil wae. Itu bosnya cerita ke saya, subhanallah. Kadang-kadang begitu manusia, padahal ya memang begitu yang namanya ibadah itu dengan dalil. Makanya saya di sana tidak mengatakan dengan istilah dalil, hukum dasarnya apa, biar mereka paham. Nah, ini mudah-mudahan dipahami Bapak Ibu Sedoyo. Qabul itu artinya kita yakin betul Allah tuh bikin aturan gak mungkin merugikan kita, pasti baik untuk kita. Itu qabul artinya kita mengucapkan la ilaha illallah, seluruh ketentuan Allah itu pasti kebaikan untuk kita. Gak mungkin Allah tuh bohong, gak mungkin Allah tuh dusta, mustahil. Makanya kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari hal-hal yang kita persangkakan buruk terhadapnya. Kita ucapkan subhanallah. Yang berikutnya, Bapak Ibu Sedoyo, yang terkait dengan qabul ini, konsekuensi sebagaimana jenengan tadi datang ke tukang cukur, konsekuensinya digini sama tukang cukur gini apa Pak, ngapunten Pak, nunduk apa ya awake dhewe gitu gini apa Pak, ngapunten Pak, kula geser kita malah malah potel-potel hasilnya. Sama tukang cukur saja kita manutnya kayak itu tuh. Gini apa sama Allah bagaimana? Sama tukang cukur kita manutnya kayak gitu. Karena kita sudah yakin tukang cukur itu betul, tukang cukur itu pinter, tukang cukur itu hasilnya akan bagus. Maka kita diapa-apain tuh manut banget. Gini apa Demikian kita kepada Allah. Ada perintah Allah jangan tawar-tawar dengan perasaan kita, dengan nafsu kita. Itulah ilaha illallahnya berarti dipenuhi syarat qabul, memenuhi syarat qabul. Yang keempat adalah ingkiyat. Ingkiyat itu artinya tunduk patuh. Tunduk patuh. Bukan begini Bapak Ibu Sedoyo. Saya sih percaya adanya Allah, tapi saya nggak mau tunduk sama dia. Saya mau pakai aturan saya sendiri. Mau ngerasa rasanya enakan aturan saya kok dibandingkan aturan itu. Contoh dalam pembagian waris di Indonesia, saya yakin masih banyak yang berseberangan. Di dalam Al-Quran itu persoalan waris sampai disebut angka-angkanya loh Bapak Ibu Sedoyo.
Nggih. Saking pentingnya persoalan waris. Tapi di Indonesia, wah nek sing lanang loro sing wedok siji yo ora adil. Sing adil ki ya kudu padha. Ngene apa nggih? Kita tawar-tawar dengan perasaan kita, apalagi yang orang Padang. Ya kan, orang Padang kan nggih Pak, perempuan nggih Pak nggih. Milik perempuan nggih. Makanya teman saya yang dari Padang, kebetulan kemarin baru aja datang. Kemarin barusan ngobrol dari beliau dari Padang, dulu di Teknik Kimia UGM juga, sekarang jadi pengusaha properti. Sempat beliau kemarin mampir ke rumah saya itu gara-gara dia masuk penjara 3 bulan. Dia cerita, subhanallah jangan ati madu penjara. Tenan lho. Rekoso nang kono, mak ampung ping pindho, kadang-kadang itu kadang-kadang ora. Teman dekat Masya Allah. Ini dekat banget. Alhamdulillah sekarang sudah selesai soalnya. Kemudian seperti biasa karena dulu waktu mau mulai usaha juga bareng saya, akhirnya sekarang setelah besar pun kembali ke saya lagi ngobrol. Mesti ketemu. Masya Allah, Masya Allah. Dia mengatakan, saya cara ngakalinya supaya pembagian tetap syar'i. Kebetulan dia punya kontrakan-kontrakan di sana dan beberapa tanah. Yang mengelola tetap adiknya perempuan. Yang mengelola tetap adiknya perempuan. Jadi seolah-olah penguasaan di perempuan itu. Kemudian pembagian hasilnya ke dalam sesuai dengan aturan Islam. Itu Masya Allah. Karena beliau mengatakan, saya tidak ingin di masyarakat buruk. Walau kaki wong bedone dhewe kae. Wong aturan kene koyo ngene kok gawe aturan dhewe. Kadang-kadang kan begitu nggih. Ini apa nggih? Apalagi persoalan waris. Ingat loh Bapak Ibu sedaya, persoalan waris itu mendapatkan porsi besar di dalam Al-Qur'an. Persoalan yang tidak ringan karena sepeninggal jenengan, kalau tata cara jenengan membagikan waris gak bener, hancur itu keturunan jenengan. Makanya ilmu yang pertama diangkat ketika kiamat itu ilmu tentang faraid. Ulama-ulama yang pinter di dalam persoalan ilmu waris itu dimatikan dulu sama Allah. Supaya apa? Supaya antar saudara bertengkar. Bapak Ibu sedaya. RT gabungan dari rumah. Kalau masing-masing rumah tentrem, RT tentrem, pedukuhan tentrem, kan begitu. Maka kalau mau merusak sebuah bangunan masyarakat dari keluarga, sedulur podo sedulur gelut, itu udah bubar itu. Makanya ilmu faraid ilmu yang penting sekali. Ulama-ulama yang paham ilmu faraid kadang-kadang sebagian nggak mau belajar tentang itu. Kebanyakan ulama faraid itu mati duluan. Kebanyakan mati muda. Ya ini data empirisnya begitu. Dan memang ilmu yang pertama diangkat sebelum terjadinya kiamat adalah ilmu faraid, ilmu tentang bagi waris. Dan di Indonesia sudah mulai kan sebenarnya. Mau radil aku gak. Yo aku wedok yo tetep entuk podo harus sampean. Moso sih. Persoalan sudah dibagi dua, yang laki-laki nyoh nggo panjenengan itu hak dia seperti itu. Tapi baginya tetap sesuai dengan aturan Bapak Ibu sedaya. Nah, ini dikatakan apa? Tunduk. Jangan tawar-tawar, pokoknya tunduk. Allah tetapkan seperti itu, manut sajalah. Tunduk ingkiyat namanya. Jadi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah kok ada aturan, ya sudah tunduk, nggak nawar-nawar lagi. Itu syarat la ilaha illallah kita bermanfaat. Kalau yang nggak biasa tunduk kok ngarep-arep, akhir kalamnya la ilaha illallah ngarep-arep jare sopo. Wong sebelum-sebelumnya nggak tunduk kok enak menter akhirnya la ilaha illallah klub mati. Nggak begitu Bapak Ibu sedaya. Maka syarat-syaratnya sekali lagi kita tuh berusaha memenuhi syarat-syarat ini setiap waktu. Maka sekali lagi kembali bahwa setiap saat kita di atas ketaatan dan di atas menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, yang namanya tunduk, ingkiyat berarti siap diatur. Ini yang Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak mau diatur. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah berarti dia ingkiyat, siap diatur. Sebagaimana tadi jenengan sudah yakin sama tukang cukur, duduk, yo siap diatur sama tukang cukurnya. Ini apa nggih? Jangan sudah duduk di tempat tukang cukur kita pakai aturan kita sendiri. Mau aku pokoke jenengan korno aku rene. Jenengan nuduh aku ngene iki. Terus jadine opo? Ngene apa nggih? Ini sebenarnya contoh di masyarakat ada seperti itu kan. Kalau jenengan tunduk patuh ke tukang cukurnya, hasilnya pasti rapih. Nek jenengan ora manut, yo berantakan. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat ke-36. Ingkiyat, patuh, tunduk itu dalilnya surah Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'min
walal mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu. Orang mukmin itu jikalau telah ditetapkan sesuatu oleh Allah dan Rasulnya, amron ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia nggak pilih-pilih, dia nggak cari-cari aturan lain menggantikan aturan Allah itu. Kita hanya mengucapkan sami'na wa ata'na. Pokoknya kalau ada aturan datangnya dari Allah dan Rasul, ya sudah, kita dengar, kita taat. Itu ingkiyat, Bapak Ibu sedaya. Cuma jenengan nanti buka tafsir surah Al-Ahzab ayat 36. Ini katakan waman, barang siapa ya'sillah, dia mengingkari Allah wa rasulahu dan rasulnya, maka faqad dolala mubina, sesungguhnya dia telah zalim sezalim-zalimnya dengan kezaliman yang nyata. Maka sekali lagi ini syarat keempat, yaitu ingkiyat. Kita tunduk patuh. Jadi Bapak Ibu sedaya, jangan mungkin bertanya-tanya, piye to carane entuk la ilaha illallah, masa dipenuhi syarat-syaratnya ini sepanjang hidup. Sekarang jenengan tidak bingung toh maksudnya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka masuk surga. Siapa yang bisa mengucapkannya? Orang-orang yang beriman. Dikatakan orang-orang beriman itu tadi sifat-sifatnya begitu. Lam yartabu, enggak ragu-ragu. Orang beriman itu ketika menerima hukum langsung tunduk tak patuh, maka dia akan mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir masa. Tapi kalau enggak patuh sebelumnya, kok ngarep pada la ilaha illallah, mau datang dari mana, Bapak Ibu sedaya? Syarat yang kelima, as-sidqu, adalah jujur. Jenengan mengucapkan la ilaha illallahnya itu jujur dari hati, bukan karena sesuatu yang lain. Contoh, lagi perang seseorang terdesak, daripada aku mati la ilaha illallah, Rasul dipateni. Karena apa dia? Karena ingin selamat. Atau jenengan mengucapkan la ilaha illallah karena, mohon maaf, misalnya ada orang non muslim masuk Islam gara-gara mau nikah, gara-gara mau, itu kata Pak Pardi banyak. Orang mau nikah la ilaha illallah, orang urusan hati ini janjinya enggak, saya enggak kok, enggak jujur hatinya. Bapak Ibu sedaya, orang-orang, ini dalilnya di antaranya surah At-Taubah ayat 19, surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kemudian ada sebuah kisah yang bisa menggambarkan tentang masalah kejujuran ini, Bapak Ibu sedaya. Nanti Bapak Ibu sedaya, ini jangan perlu perhatikan ini. Di padang mahsyar, kita dikumpulkan. Setiap kita akan ketemu, insya Allah dikumpulkan di padang mahsyar. Mudah-mudahan kita termasuk yang berkelompok seperti ini, karena kita akan dikelompokkan dengan orang-orang yang soleh yang menjadi temannya. Maka pastikan kita punya teman orang soleh, karena orang soleh itu punya hak untuk memberikan syafaat. Awake dhewe elek-elek mending duwe kanca wong soleh, karena orang soleh diperintahkan oleh Allah, ambil tuh temenmu yang di neraka, ambil yang dulu jadi temenmu itu, karena mereka akan bertanya, dulu satu majelis dengan saya, lah kok sekarang nggak ada, ambil atas izin Allah. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, Bapak Ibu sedaya, wis kaya laron, ya kan. Kemudian setiap orang dikelompokkan kepada kelompoknya masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi sesembahannya di bumi. Allah mengatakan falyatba, ini hadis qudsi dari Rasulullah Muhammad SAW, berarti ucapan Allah, falyatba kullu wahid makana ya'budu fid dunya. Kalian ikuti itu apa-apa yang dulu kalian sembah di dunia. Yang dulu menyembah matahari, di belakangnya matahari. Yang menyembah bulan, di belakangnya bulan. Yang menyembah Nyi Rokidul, neono Rokidul. Kon mengikuti itu. Yang menyembah Nabi angkat tangan. Saya berlepas diri. Ini wong bingung ini. Yang menyembah Nabi ku jadi wong paling bingung ngono. Masing-masing berkelompok dan disuruh pergi mengikuti. Sampai semuanya pergi. Kemudian tertinggallah sekelompok orang yang jumlahnya banyak. Inilah kita, kaum mukminin. Kaum mukminin dikatakan fayuqalil mukminin, dikatakan oleh Allah kepada orang-orang mukmin itu, antum hahuna wan nasu qad dahabu faman tantadirun. Kata Allah, semua orang udah pada pergi tuh,
Kalian masih di sini. Kalian menunggu siapa? Maka dikatakan, kita mengatakan nantadiru rabbana, kami sedang menunggu Rob kami. Kita mengatakan begitu. Allah datang kepada kita waktu itu dengan kita tidak mengenalinya. Sekali lagi, Allah datang kepada kita waktu itu dengan kita tidak mengenalinya. Memang kita belum pernah melihat. Kemudian dikatakan, Allah berfirman, ana rabbukum. Allah berfirman, ana rabbukum, tapi kita nggak kenal. Maka kita menjawab, ana rabbukum tahu artinya gini, saya Rob kalian. Maka kemudian kita akan menjawab, ma'adallah anusyrika billahi syai'a. Ya Allah, dulu saya di dunia nggak pernah mensyirikan Allah. Sekarang ada yang mengaku sebagai Allah, saya berlindung kepada Allah dari zat yang saya mensekutukan dengannya. Padahal itu Allah betulan itu. Maka Allah bertanya, dengan apa engkau mengenali Rob kalian? Maka setelah kita akan mengatakan, sekarang kita belum mengatakan, besok kita akan mengatakan, bisa kok. Artinya apa? Dengan betis. Jangan bayangkan betisnya Allah kayak betisnya kita, Bapak Ibu Sedaya. Tapi bahasa hadisnya begitu, dengan betis. Maka kemudian Allah singkapkan betisnya, seluruh kaum mukminin sujud, Bapak Ibu Sedaya. Seluruhnya. Fasajadu, dia bersujud seluruhnya. Tiba-tiba ada orang-orang yang nggak bisa sujud. Kakinya ketika ditekuk tuh nggak bisa nekuk. Dia berusaha sujud, nggak bisa terus. Siapa dia? Orang-orang munafik, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tuh nggak jujur la ilaha illallahnya. Dia mengucapkan la ilaha illallah, ayo nikah kok. Saya mengucapkan la ilaha illallah ben dikira wong alim sehingga kontraknya jadi. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak jujur hatinya, maka dia nggak bisa sujud. Di antara tidak jujur dalam la ilaha illallah adalah menolak perintah-perintah dari Allah yang sudah jelas datang, bahkan dia cari dalil untuk menolaknya. Subhanallah. Ora haram nih, ora haram tenan. Padune dhek kerjane koyo ngono kuwi. Sekali lagi, persoalan belum bisa itu cerita lain, Bapak Ibu sedaya. Tapi jangan katakan yang halal itu menjadi haram atau sebaliknya. Ini nggak jujur la ilaha illallahnya. Orang seperti ini adalah orang yang akan dipisahkan dari kelompok kaum mukmin, kemudian dia dilemparkan ke neraka jahanam. Kali pertama, justru orang munafik itu dikeraknya jahanam. Ngungkuli wong kafir, subhanallah. Subhanallah. Dan hari ini banyak Bapak Ibu sedaya. Gini apa nggih? Sebut itu gimana nggak dikatakan orang munafik sekarang ya, walau alam kalau Allah berubah. Terus apa sekarang, walau alam kalau Allah berubah. Mudah-mudahan diberi hidayah, mudah-mudahan diberi hidayah. Kalau enggak yo rasanya dewe. Itu orang-orang la ilaha illallah tapi nggak jujur. Mosok dia mengatakan, wah haji ki rasa rono. Ning Indonesia wae, opo? Haji dadak atuh kono ngasih devisa kepada Arab Saudi. La ilaha illallah. Itu punya la ilaha illallah tapi nggak jujur la ilaha illallahnya. Dalam bentuk-bentuk kecil kita, kalau kita menolak perintah-perintah Allah, ya itu bentuk kita nggak jujur dengan la ilaha illallah kita, yang akan membuat kita keblibet tuh nanti di akhir menjelang meninggal. Ora iso. Maka dikatakan yang mendapatkan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah, yang sebelum hidupnya itu sudah memenuhi syarat-syaratnya, Bapak Ibu sedaya. Saya khawatir ini belum sampai ke jenengan gitu. Mudah-mudahan masih ingat pelajaran 4 tahun yang lalu, mudah-mudahan. Saya hanya mengulang saja ini. Saya khawatir jenengan lupa. Kemudian asidku, jujur. Kemudian yang terakhir, yang nomor berapa? 6. Nomor 6 adalah ikhlas karena Allah. Jenengan mengucapkan ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan balasan apapun, Bapak Ibu sedaya. Saya dulu ketika di Mahat, setiap di Mahat, setiap membuka pelajaran dikatakan begini, kalau bisa pelajaran itu Senin ikhlas, Selasa ikhlas, Rabu ikhlas, Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Minggu ikhlas, Senin ikhlas. Berarti belajar ikhlas itu setiap hari, Bapak Ibu sedaya, diingatkan terus itu. Karena ini kunci. Bukankah jenengan tahu ketika di Al-Kahfi dikatakan apa? Ayat 110. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin masuk surga, ketemu Allah, falyamal amalan sholihah. Di antara syarat amal soleh adalah
ikhlas Bapak Ibu sedaya. Ora kanggo jenengan salat jenengan ilang kabeh tanpa ikhlas Bapak Ibu sedaya. Maka para ulama menyebutkan Senin ikhlas, Selasa ikhlas, seterusnya ikhlas, terus belajar ikhlas itu enggak ada habis-habisnya. Dan ini diucapkan oleh banyak ulama tentang bab ikhlas. Saya sebutkan dua diantaranya. Imam Sufyan bin Sa'id As-Sauri mengatakan, ini jangan perhatikan ya. Ini imam besar kan? Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu dalam diriku yang lebih sulit bagiku daripada memperbaiki niatku supaya terus karena Allah. Ini penting Bapak Ibu sedaya. Supaya detik-detik kita jenengan bekerja, jenengan sayang sama istri, ngopeni anak, nyekolahkan anak, ikhlas karena Allah. Contoh, ngopeni anak. Saya sekarang lagi masukin anak ke Hasbi ini 9 juta. Masih kurang 3 juta. Kalau ada yang mau bantu alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita orang tua sudah tenanan gitu. Sudah nyari jebul anaknya mulai suka pondok ngeloroni hati. Bisa terjadi gak? Ucapan. Kita kan berharap kadang-kadang di pondok supaya apik banget, jebul tekan rumah konisah-isah si tobu. Bisa seperti itu enggak? Bisa saja terjadi dengan siapapun. Maka kita orang tua kalau ikhlas, subhanallah, mudah-mudahan berubah. Kowe iki piye to? Golek kayak nganggo utang barang kok jebul dadi bocah koyo ngene iki. Mboten ikhlas dengan. Kalau ikhlas karena Allah, sesungguhnya kita tuh nggak berharap sama anak kita Bapak Ibu sedaya. Kalau anak kita berbakti dengan kita, bonus. Kita itu ibadahnya ya memang kewajiban kita mendidik dia, menyekolahkan dia. Udah sampai di situ. Persoalan dia nanti besar berbakti, bonus. Jangan ngarep-ngarep. Paham ya Bapak Ibu sedaya nggih? Paham ya? Itu ikhlas. Maka dikatakan tidaklah saya lebih sulit memperbaiki yang ada dalam diriku dibandingkan supaya saya ikhlas kepada Allah. Susah banget memang itu setiap waktu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan, adapun kesyirikan yaitu penyimpangan dalam hal niat dan keinginan manusia, maka itu ibarat lautan yang sangat luas tak bertepi. Sedikit orang yang selamat sampai di tepian. Sedikit orang yang selamat di tepian. Sedikit orang yang hatinya bisa ikhlas terus karena Allah. Gini apa nggih? Sedikit. Maka dikatakan, maka barang siapa yang menginginkan dengan amal solehnya, dengan sholatnya, dengan zakatnya, dengan berbuat sama istri yang baik, berbuat sama tetangga yang baik, mengharapkan selain yang tiga ini, maka dia telah menyimpang dan tidak ikhlas. Apa tiga yang dimaksud? Satu, jenengan beramal soleh, jenengan sholat. Satu yang diizinkan karena berharap wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan sering toh beribadah ingin wajah Allah, kan begitu? Itu dalilnya Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah berarti bertemu dengan wajahnya Allah sebagai nikmat tertinggi. Sebagaimana saya sampaikan, tidak ada nikmat yang lebih tinggi dibandingkan nikmat melihat wajah Allah. Setelah seluruh kenikmatan penduduk surga diberikan, Allah berfirman, ku tambahkan satu nikmat lagi. Maka kita menjawab, apalagi ya Allah, semua nikmat sudah saya peroleh. Maka dibukakan tirai, setiap kita bisa melihat wajah Allah. Itulah kenikmatan tertinggi. Tidak ada kenikmatan yang lebih tinggi dari itu. Apapun nama nikmat, tidak mungkin melebihi nikmatnya seorang hamba melihat wajah Rabbnya. Maka seseorang yang sholat, saya lagi berharap bertemu dengan Allah, wajah Allah. Satu. Yang kedua, kalau dia beramal soleh, pastikan niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau jenengan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, dipastikan jenengan enggak ikhlas karena Allah. Yang nomor tiga, dalam rangka mencari pahalanya, bukan selainnya, bukan penilaian orang, bukan berharap dunia, bukan dapat keuntungan dunia, bukan. Kalau kita keluar dari tiga ini, maka kita sudah disebut tidak ikhlas. Yang artinya la ilaha illallah kita itu enggak manfaat atau kurang manfaat karena tidak terpenuhinya syarat ikhlas. Yang keberapa itu? Yang keenam. Yang terakhir adalah al-mahabbah. Al-mahabbah yaitu cinta betul dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa-doa saya adalah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau agar penduduk jamaah masjid Jabal Nur itu mencintaimu. Ini salah satu yang nggak pernah saya lepas, doa itu di setiap masjid. Saya mohon kepada Engkau ya Allah agar penduduk masjid ini termasuk orang-orang yang mencintaimu.
Tukang cukur jenengan selesai diliatin. Pripun Pak? Saya bagus. Oh nggih. Cintalah kita dengan hasilnya. Karena cinta balik lagi. Kalau cukur ke situ lagi. Kalau kita cinta diundang sholat yo gampang wae. Kalau kita cinta disuruh sedekah yo gampang wae. Kita cinta kok. Gini apa nggih? Kalau nggak cinta diundang ya ngopo? Gak aku. Gini apa nggih? Karena kita cinta, suruh apapun yang terkait dengan perintah Allah, cinta aja, suka aja, senang aja. Maka Bapak Ibu Sedoyo, saya kalau mau berangkat ngaji seperti ini, apa yang saya lakukan? Di antaranya adalah saya di depan kaca senyum, atau di depan istri. Saya sudah senyum belum? Itu lagi melatih supaya cinta kepada panjenengan semua. Jadi saya dari rumah sudah berbekal, saya mencintai orang-orang yang akan mendengarkan saya, Bapak Ibu Sedoyo. Nah, ini yang disampaikan pagi ini, 7 syarat la ilaha illallah. Mohon maaf kalau hanya sekedar ngulang, tapi mudah-mudahan menjadi pengertian. Saya khawatir jangan lupa sehingga nggak bagus syarat-syaratnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.